Sejak meletusnya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, kita menjadi sangat sering menyaksikan tiga pendekar ekonomi Prabonomics tampil berbicara di hadapan para awak media atau di depan para anggota DPR dalam acara dengar pendapat. Tentu saja bukan soal perang yang dibicarakan, karena itu bukan bidang mereka, tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi tekanan global akibat perang yang berimbas pada perekonomian dunia. Tekanan global yang sangat keras itu diupayakan tidak berdampak pada perekonomian Indonesia, agar masyarakat, terutama masyarakat kecil yang kurang mampu, dapat tetap hidup normal di tengah gejolak global, sesuai dengan prinsip Prabowonomics yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Ketiga pendekar Prabowonomics itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Airlangga Hartarto berperan sebagai arsitek sekaligus koordinator lintas kementerian yang merumuskan strategi perekonomian Prabowonomics. Salah satu rumusan bertajuk 8 butir transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan energi yang diluncurkan pada akhir Maret 2026. Strategi yang komprehensif itu mencakup efisiensi anggaran, percepatan pertumbuhan ekonomi, penghematan dan ketahanan energi, serta percepatan transisi energi menuju energi terbarukan. Salah satunya dengan mempercepat penggunaan biodiesel B50. Strategi inilah yang dijabarkan dan direalisasikan oleh dua pendekar ekonomi lainnya di lapangan. Di bidang energi, yang menjadi komandan lapangannya adalah Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Di tengah krisis energi dunia yang melanda banyak negara, Bahlil bergerak cepat untuk memastikan agar rantai pasok energi ke dalam negeri tetap terjaga. Bahlil membuka lebar-lebar jalur impor dari negara-negara produsen minyak di luar Timur Tengah yang suplainya tidak terganggu penutupan Selat Hormuz, antara lain dari Rusia. Kebetulan atau tidak kebetulan, Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak dari negara-negara Timur Tengah. Sebab sebelum pecahnya perang di Timur Tengah pun, Indonesia sudah mengimpor minyak dari negara-negara produsen minyak lainnya. Impor minyak dari Timur Tengah hanya sekitar 25% dari total kebutuhan konsumsi minyak di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak terseok-seok ketika Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama perdagangan minyak dunia ditutup oleh pemerintah Iran. Meski demikian, Indonesia harus membuka alternatif impor lainnya dari negara-negara pemasok baru untuk menggantikan pasokan minyak dari Timur Tengah. Dan hal itulah yang dilakukan Bahlil atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebuah langkah pragmatis yang sangat diperlukan di masa krisis energi global sekarang ini. Pendekar ekonomi lainnya, Purbaya Yudi Sadewa, berperan sebagai penjaga gawang fiskal. Dialah yang memastikan APBN tetap mampu membiayai subsidi BBM tanpa harus mengorbankan stabilitas makroekonomi. Purbaya telah menyiapkan skenario dengan kalkulasi harga minyak dunia hingga $100 per barrel dan menegaskan bahwa Indonesia masih punya bantalan fiskal berupa saldo anggaran lebih dari 420 triliun rupiah lebih, termasuk 200 triliun rupiah yang ditempatkan di perbankan. Bantalan fiskal itu, kata Purbaya, siap dimobilisasi kapanpun jika diperlukan, ditambah dengan potensi penerimaan negara dari sektor energi lainnya seperti batu bara, sehingga anggaran negara cukup kuat untuk menahan guncangan akibat tekanan global. Sinergisme antara Airlangga, Bahlil, dan Purbaya tentu saja dengan arahan langsung kepala negara, hasilnya terlihat nyata. Yang paling nyata adalah harga BBM subsidi yang dijamin tidak akan naik, setidaknya hingga akhir tahun 2026 ini. Harga BBM subsidi yang tidak dinaikkan sejak tahun 2022 sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Daya beli masyarakat tetap terjaga, dan harga bahan-bahan kebutuhan pokok tetap stabil. Salah satu buktinya bisa dilihat dari pergerakan masyarakat di musim arus mudik Lebaran. Saat itu gejolak perang di Timur Tengah sedang berada di puncaknya. Namun para pemudik bisa berlebaran di kampung halamannya dengan tenang, seakan tidak sedang terjadi apa-apa di dunia ini. Jumlah pemudik pada momen Idul Fitri 2026 bahkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,
Sebab selain harga BBM subsidi yang tidak dinaikkan, pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif yang cukup signifikan untuk berbagai angkutan publik. Kondisi normal yang dialami masyarakat sekarang ini tak lepas dari peran tiga pendekar ekonomi Prabowonomics yang bekerja kompak dan sinergis dengan perannya masing-masing. Sinergisme ketiganya tak ubah bagaikan sebuah orkestra yang menghasilkan harmoni dengan konduktor Prabowo Subianto dan asisten konduktor Airlangga Hartarto. Sinergi antara Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Purbaya Yudisadewa bisa dilihat saat mereka memberikan keterangan pers, baik secara bersama-sama maupun di tempat dan waktu yang terpisah. Tidak pernah ada penjelasan yang tumpang tindih, apalagi penjelasan yang berbeda. Ketiganya berbicara dengan bobot dan irama yang sama, saling menguatkan satu dengan lainnya. Sinergisme ketiga pendekar Prabowonomics ini membuat masyarakat dan para wakil rakyat di DPR makin percaya akan kekuatan ekonomi Indonesia yang terus ditopang dengan segala daya dan segala cara oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Kepercayaan ini juga muncul dari sejumlah investor asing dan pengusaha besar multinasional yang ditemui Prabowo di berbagai negara, termasuk pula lembaga-lembaga keuangan internasional yang sempat disambangi Purbaya belum lama ini. Goldman Sachs memuji ketahanan ekonomi Indonesia berkat strategi fiskal yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian di tengah ketidakpastian global. Sehingga Goldman Sachs pun memproyeksikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan terheran-heran bahwa Indonesia tidak membutuhkan bantuan keuangan di saat negeri lainnya sedang megap-megap perekonomiannya akibat tekanan global. Sehingga IMF pun menjuluki Indonesia sebagai salah satu cahaya yang memancarkan sinar optimisme di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang suram. Pujian senada juga datang dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Kita jadi teringat pada ucapan Presiden Prabowo pada peringatan hari ulang tahun pertama Lembaga Investasi Danantara Indonesia bulan Maret lalu. Saat itu Presiden mengatakan bahwa Indonesia akan mampu keluar dari krisis dengan kondisi yang lebih kuat. Terjadi di mana-mana krisis, tapi saudara-saudara, krisis selalu menghasilkan peluang. Krisis adalah ujian, krisis adalah batu loncatan. Yang kuat akan selamat, yang tidak kuat akan terus menderita. Ini pelajaran sejarah. Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa dan kita mampu keluar dari krisis ini. Kita akan keluar dari krisis ini semakin kuat. Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise. Men of our time.